Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita dari kitab Daniel, belum selesai sampai pasal 12. Hari ini kita lanjutkan pasal 9 yang ketinggalan waktu itu. Nubuat 70 kali 7. Mari kita membaca kitab Daniel ya, pasal ke-9. Daniel 9 20 sampai 27. Buka suara sama-sama, 1, 2, 3. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu dia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Bingung nggak? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tanpa pimpinanmu, ya Roh Kudus tanpa pencerahanmu, ya Tuhan Yesus tanpa firman-Mu yang dibukakan, kami bingung dan tidak mengerti. Tapi kami yakin Tuhan, ketika Roh Kudus mencerahkan pikiran kami, jiwa kami akan mengerti firman-Mu dan bisa menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Berkati apa yang sudah kami baca, kami mengerti, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saya membaca sebuah cerita, seorang bercerita waktu dia masih usia 14. Dia katakan hampir tiap tahun ada liburan keluarga di musim summer. Liburan keluarga mereka selalu pergi ke suatu luar kota, ke camp, berangkat dari Chicago menuju ke daerah Wisconsin. Nah itu harus drive mobil cukup jauh. Anak ini bercerita bahwa mamanya itu suka panik dan suka khawatir. Hampir setiap tahun setelah tengah jalan mamanya bilang begini, aduh saya kayaknya colok gosokan tapi lupa mencabutnya. Lalu mereka harus balik lagi ke rumah dan ketika diperiksa ternyata
enggak terjadi. Ya, colokannya memang sudah dicabut. Saudara pernah gitu enggak? Udah drive tengah jalan, kayaknya tadi belum tutup pintu ya. Oh, kayaknya tadi belum matiin kompor ya. Pernah begitu ya. Dia bilang mamanya selalu begitu tiap tahun. Setiap tahun ketika balik lagi ke rumah, gak ada apa-apa. Sebab mamanya selalu khawatir. Kalau mereka liburan lama, beberapa hari gak pulang atau seminggu, nanti pulang, rumahnya sudah terbakar habis. Jadi kemudian dia bilang suatu kali di summer mereka pergi ke tempat yang sama dan terjadi lagi hal yang sama. Ya, setelah berulang-ulang, di tengah jalan mamanya bilang, suamiku aku yakin betul, sekali ini betul. Pokoknya tadi aku colok itu setrikaan, saya belum cabut, nanti bisa kebakaran, kita harus balik. Lalu dia bilang hari itu, papanya tidak membelokkan mobil, tapi meminggirkan mobil, tidak bicara satu kata pun, lalu pergi ke belakang trunk. Dia buka terang itu dan dia keluarkan gosokannya. Kasih ke istrinya. Saudara, ini yang disebut dengan pria berhikmat. Seringkali sangat sulit mengerti seorang istri. Betul suami-suami jawab? Yes. Istri itu sangat-sangat sulit dimengerti. Makin dinikahi, makin lama, makin sulit dimengerti. Tapi saudara, tidak perlu cari-cari atau ciptakan konflik dan ribut dan bertengkar. Gak usah cari-cari alasan untuk kemudian menyerangnya kembali. Tapi belajarlah hikmat dari Tuhan untuk bisa menghandle istri dengan baik. Seperti suami ini. Amin. Saudara, istri aja sulit dimengerti, apalagi firman Tuhan. Ketika Daniel mendapatkan penglihatan nubuat firman Tuhan, dia tidak mengerti. Dia bingung lebih dari mengerti seorang istri, gak bisa. Itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, tadi kita baca bahwa ketika dia sedang berdoa, mengaku dosanya, mengaku dosa bangsanya Israel yang melawan Tuhan. Pada saat berdoa itulah Tuhan memberikan firman kepada Gabriel, malaikat pemberita itu datang kepada Daniel untuk mencelikkan mata rohaninya, untuk memberi dia pencerahan dan inspirasi baru untuk mengerti firman Tuhan. Dengan jelas di situ kita baca ayat 20-23, ketika Daniel sedang berdoa kepada Allah Sang Pencipta. Gunung Kudus Allahku, itu menunjukkan Allah Jehovah Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dan menurut kebiasaan Daniel, dia satu hari berdoa 3 kali menghadap Yerusalem. Sebagai lambang simbol kehadiran Tuhan Allah di baitnya yang kudus, yang sudah dihancurkan itu. Dan mereka terbuang di Babel. Dia menghadap Yerusalem dan berdoa. Pada saat berdoa itulah malaikat Gabriel datang. Saudara, dalam tulisan dia di situ, Gabriel itu ditulis dalam bentuk laki-laki. Dari sini kelihatan, tapi kalau bahasa Ibraninya kelihatan laki-laki. Jadi malaikat itu walaupun di bagian Alkitab tertentu menyebutkannya tanpa kelamin, tapi di sini Gabriel dilukiskan sebagai malaikat berjenis kelamin pria. Mengabarkan firman itu dan dia terbang dengan cepat. Utusan Tuhan kepada Gabriel memiliki beberapa tujuan, yaitu memberi hikmat agar Daniel mengerti firman Tuhan yang diterima. Saudara, untuk mengerti firman Tuhan, engkau membutuhkan hikmat. Gak bisa mengartikan menurut perasaan dan kemauanmu sendiri, tapi sungguh-sungguh membutuhkan hikmat pencerahan dari Roh Kudus. Nah, saat itu Alkitab kita belum lengkap. Pada zaman Daniel, Alkitab belum tertulis lengkap. Sampai abad 4 baru lengkap dan dibukukan. Sebelum itu adalah diberikan secara proses. Dan waktu itu Daniel membutuhkan malaikat Gabriel
memberi penjelasan. Hari ini Alkitab sudah lengkap. Kita tidak membutuhkan malaikat khusus atau Gabriel datang menjelaskan kepada kita, tapi pencerahan Roh Kudus membuat kita bisa mengerti. Lalu juga tujuannya adalah memberitahu kepada Daniel bahwa dia sangat dikasihi. Nah, ini istilah yang sangat penting di dalam bagian di sini dikatakan engkau sangat dikasihi, berarti sangat indah, itu artinya sangat berarti, sangat dirindukan dan sangat bernilai tinggi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu mengenal Daniel sebagai seorang hamba yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan oleh Bapa di sorga. Walaupun Daniel dan kawan-kawan saat itu ada di dalam pembuangan Babel. Saudara, kebahagiaan yang paling besar dan berarti adalah ketika kamu dikenal oleh Tuhan, betul? Banyak orang boleh mengklaim mengenal Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak mengenal, itu adalah sebuah tragedi yang sangat besar. Lalu Daniel diminta mencamkan dan memperhatikan penglihatan nubuat itu, artinya Daniel harus mengingat, menyimpan, dan kemudian mencatat, merenungkannya, memahaminya, dan kemudian nanti menurunkannya. Itu arti mencamkan dan memperhatikan. Saudaraku yang kekasih, aplikasi apa yang kita dapat dari bagian sini? Bahwa kita sangat bersyukur Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang maha besar dan maha kuasa itu berkenan berkomunikasi dengan kita dua arah. Seperti Daniel berkomunikasi dengan Tuhan dua arah. Dia memohon dan Tuhan mengutus malaikat itu. Demikianlah kehidupan doa. Selalu ada dua arah. Kita berdoa kepada Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus. Lalu melalui firman-Nya dia berbicara kepada kita. Dan Roh Kudus memberikan pencerahan. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ngomong-ngomong, saudara masih ikut renungan harian nggak tiap pagi? Atau enggak? Cuma 10 menit loh, ya kan? Ada doanya, ada firman-Nya. Dan saya bersyukur beberapa kawan membaca dengan setia. Ya, mari saudara. Bagi saudara yang sudah lalai, sudah bosan, sudah lupa, saya ingin ingatkan saudara. Ya, gampang. Setiap kali saudara pegang handphone, saudara tiap hari pegang handphone nggak? Saya yakin handphonemu lebih dekat dengan istrimu dan suamimu. Sebab selalu melekat dengan kamu. Setiap kamu pegang handphone, tanya diri sendiri, saya sudah renungan pagi belum? Ya, jangan lakukan yang lain dulu. Baca renungan firman Tuhan setiap hari. Ya. Mari kita mulai saat teduh kita lagi, mari kita lebih giat, mari kita membangun komunikasi dua arah itu. Sebab itu adalah satu sign dan tanda saudara sungguh-sungguh dikasihi dan dikenal oleh Bapa di sorga. Kita bersyukur hari ini Alkitab kita, firman Tuhan yang sudah lengkap dan itu cukup menjadi ukuran iman, moral dan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bersyukur ketika Yesus naik ke sorga, dia minta Bapa mengutus Roh Kudus diam di dalam kita dan memberikan pencerahan sehingga kita boleh mengerti firman yang kita baca, yang kita renungkan dan kita bisa terapkan setiap hari. Sebab itu, saudara tidak perlu lagi mengharapkan kehadiran malaikat. Mengatakan, oh aku butuh malaikat, aku butuh faktor lain, manusia lain yang menjelaskan. Tidak perlu. Alkitab sudah cukup dan Roh Kudus sudah cukup, tidak perlu plus-plus yang lain. Sekali ini pulang ke Indonesia ada waktu jalan-jalan, biasanya enggak. Biasanya tempat nginap, gereja, ya, dan makan-makan. Ya, makan, khotbah, nginap. Sekali ini karena Esther ikut pulang, kami ada waktu sedikit jalan-jalan, ada teman yang ajak ke Bandung. Ada 2 hari kami ke Bandung, ya. Lembang bagus sekali, ya. Pertama kali saya nginep di situ bisa lihat langit yang biru. Sebab Jakarta langitnya polusi, saudara. Tahun ini ulang tahun Indonesia ke-78. Kita masih mendapat juara Indonesia, juara polusi terkotor di dunia. Naik pesawat begitu mau turun nggak bisa lihat Jakarta, putih semua.
tertutup. Tapi ke Bandung bagus, langit biru. Ya. Nah di situ ketemu sekelompok teman baru yang jalan-jalan. Jadi waktu kenalan ngobrol-ngobrol, saya ada kesempatan untuk share firman Tuhan. Saya share salib Kristus yang menyelamatkan. Saya share bahwa kabar baik, ya, pengorbanan Kristus salibnya bisa mampu mengampuni kita, menghapus seluruh hutang dosa kita. Ya. Tanpa harus yang lain. Tanpa harus doa kepada malaikat, tanpa harus minta tolong kepada manusia, usaha B, usaha C, ya. Sebab korban Tuhan Yesus itu sempurna. Ketika di atas kayu salib dia katakan genaplah, itu artinya lunaslah hutang dosamu. Gak perlu tambah yang lain, saudara diselamatkan. Kalau sudah mati, gak perlu turun ke api penyucian lalu disucikan lagi. Gak perlu, sebab korban Tuhan Yesus sudah sempurna. Lalu ada seorang bapak respon, tunggu dulu Pak, kita kan hidup di dunia ini masih bisa berdosa, walaupun sudah terima Tuhan, sudah percaya. Itu sebabnya perlu disucikan lagi. Jadi mereka rupanya sebagian percaya harus disucikan lagi api penyucian. Saya bilang hati-hati, kalau kamu sudah percaya korban Yesus yang sempurna masih plus yang lain, berarti korban Yesus tidak sempurna. Itu sama dengan menghina, meremehkan pengorbanan Yesus. Saudaraku, Alkitab tidak pernah membuka satu peluang, satu titik pun untuk ditambah usaha manusia, ya, ataupun bantuan malaikat, bantuan orang kudus untuk menyelamatkanmu, untuk menghubungkanmu dengan Bapa di sorga. Sebab Yesus satu-satunya pengantara kepada Bapa, dan pengorbanan Yesus adalah yang paling sempurna. Saya masih ingat penjahat di samping Yesus. Yesus bilang apa? Yang percaya, hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Ada lewat api penyucian? Enggak ada. Saudara ingat, Alkitab adalah satu-satunya standar moral, iman dan kehidupan. Jangan plus yang lain. Kalau plus yang lain, itu berarti Alkitab tidak sempurna. Dan itu bisa menjadi berhala. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara kepada Bapa, satu-satunya korban yang sempurna yang hari ini kita rayakan dalam perjamuan kudus. Tidak perlu ditambah pengorbanan yang lain atau usaha yang lain untuk menyucikan saudara. Sebab kuasa darah Tuhan, pengorbanan nyawanya, menghapus segala dosa baik masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saya harap teman-teman saya bisa mendengarkan firman Tuhan ini dan meyakinkan mereka setia hanya kepada Tuhan Yesus. Ingat, semua tambahan yang lain di atas salib Kristus itu sama dengan meremehkan salib Kristus. Semua tambahan yang lain di luar Alkitab itu sama dengan berhala. Kita tidak perlu menambahkan apapun. Itu sebabnya saudara, tadi saya ulangi lagi, kebahagiaan yang paling indah, kebahagiaan yang paling bernilai tinggi adalah ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan di hari kiamat nanti. Yesus berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Yesus berkata di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, pada akhir zaman nanti, hari kiamat nanti, ada sebagian besar manusia berteriak, Tuhan, Tuhan, kami sudah lakukan A untukmu, lakukan B untukmu, semua mengandalkan usahanya. Kami berbuat ini untukmu, berbuat itu untukmu. Tapi Yesus bilang, pergi dari hadapanku, nyah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu, pembuat kejahatan. Saudara ingat, kalau engkau mengandalkan kehebatanmu, usahamu, dan pekerjaanmu, sama dengan pembuat kejahatan. Sebab engkau meremehkan korban Yesus yang sempurna. Izinkan saya tanya, ketika suatu hari engkau berada di hadapan Tuhan, kamu dikenal gak? Persoalannya bukan kamu ngaku mengenal dia, Tuhan Yesus, tapi kamu dikenal tidak. Di Indonesia hari ini muncul banyak ajaran sesat yang telah menurunkan derajat Tuhan Yesus. Ada kelompok-kelompok tertentu yang telah dipakai oleh si jahat untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang mengecilkan dan meremehkan Tuhan Yesus. Ada ajaran yang berkata Yesus lebih kecil atau lebih rendah dari Allah Bapa. Dia bukan Allah.
Dia Allah nomor 2, dia bukan Allah yang sejati. Ada yang mengajarkan Yesus bukan Allah yang menjelma menjadi manusia sempurna, dia hanya Allah kelas 2 atau subordinat dari Allah Bapa, cabang dari Allah Bapa. Ada yang mengajarkan Yesus adalah manusia yang diangkat menjadi seperti Allah. Inaugurasinya pas Yesus dibaptiskan, itu dia diangkat seperti Allah. Ada yang mengajarkan Yesus bukan penebus dosa satu-satunya. Dia butuh pendamping penebus, co-penebus seperti pilot dan co-pilot. Ada yang juga mengajarkan Yesus tidak satu natur atau tidak satu hakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Saudara, ini ada di Indonesia hari ini. Saya pulang beberapa teman tanya, ini bagaimana? Si A mengajar gini, si B mengajar begini. Saudaraku, perdebatan mengenai siapakah Tuhan Yesus itu sudah terjadi abad 1 sampai abad ke-4. Dan muncul banyak guru palsu dan nabi palsu saat itu. Lalu bapak-bapak gereja bersidang berulang-ulang. Dan kemudian memutuskan aliran mana yang sesat, guru mana yang tidak benar dan yang benar. Mereka sudah dicap sebagai guru-guru palsu. Dan kemudian dirumuskanlah pengakuan iman rasuli. Jadi kalau saudara melihat pengakuan iman rasuli hari ini yang muncul di abad 4, itu porsi Tuhan Yesus paling banyak. Allah Bapa hanya 1 kalimat. Kemudian Roh Kudus 1 kalimat. Tetapi di tengah-tengahnya itu adalah tentang Yesus Kristus. Yang membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang sempurna 100%. Dan dia manusia sempurna 100%. Tanpa dosa, lahir dari anak darah perawan. Dan dia menjadi juru selamat satu-satunya yang mengampuni dosa dan yang akan datang kembali. Semua pengakuan iman rasuli itu lahir dari ajaran rasul, ajaran firman Tuhan yang dirumuskan pada abad yang keempat. Saudara harus ingat baik-baik itu ringkasan dari seluruh iman kita kepada Tuhan yang sejati, Yesus yang sejati. Permisi tanya, Yesus mana yang kau percaya hari ini? Hati-hati ya, jika saudara mengabaikan sejarah, maka saudara akan dihukum mengulangi kesalahan sejarah. Jangan mengulangi apa yang dilakukan oleh bidat-bidat abad 1 sampai 4. Jangan menjadi copycat dari bidat-bidat Kristen abad 1 sampai abad keempat. Jangan coba mengubah-ubah pengakuan iman rasuli menjadi pengakuan iman denominasi. Hari ini di Indonesia beberapa denominasi mengubah itu menjadi pengakuan iman denominasi mereka. Lalu menjadi alat pemecah belah gereja. Satu denominasi melawan denominasi yang lain. Hati-hati, ini siasat si iblis dan si jahat untuk menghancurkan tubuh Kristus. Sekali lagi, izinkan saya tanya, siapa Yesus Kristus yang sudah percayai selama ini? Perhatikan ini, jika saudara meragukan dan menolak Yesus Kristus adalah Allah 100%, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menjadi manusia 100% tanpa dosa, saudara telah menyimpang dari ajaran Alkitab. Dan Yesus yang saudara percayai adalah Yesus yang lain, itu bidat, itu ajaran sesat yang harus saudara hindari. Siapapun guru saudara, itu adalah ajaran di luar Alkitab tentang siapakah Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya suatu hari saudara berada di hadapan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal kamu sebab engkau dombaku yang asli dan engkau mendengarkan suaraku. Baca Yohanes 10, 27 sampai 29. Ada hubungan yang sangat pribadi antara engkau dan Tuhan Yesus, komunikasi dua arah. Ketika engkau mendengar suaranya, mendengar perintahnya, dan mentaati firman-Nya. Selanjutnya, ayat 24 sampai 27, malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Daniel itu menyampaikan nubuat firman Tuhan kepadanya. Saudara, perikop ini 24 sampai 27 ini adalah bagian yang paling sulit dimengerti di dalam kitab Daniel. Perikop yang paling banyak diperdebatkan sampai hari ini. Sebab
Ada kata-kata yang sulit dimengerti, ada istilah-istilah yang sulit dimengerti, dan ada terjemahan yang kurang tepat, sehingga menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Itu fakta kenyataan yang harus kita terima mengenai 70 kali 7. Hari ini saya berikan beberapa istilah yang sulit dan yang kurang tepat penerjemahannya. Misalnya, istilah 70 kali 7 masa, 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa dalam bahasa aslinya tidak ada masa. Jadi penerjemah Alkitab mendapatkan masa di situ. Terjemahan yang tepat adalah 70 kali 7, ya, 77, 762, dan 71. Apa bedanya? Ketika ditambahkan masa, maka secara hurufiah sebagian penafsir menafsirkan itu sebagai tahun. Jadi bagian ini tidak bicara soal tahun. Memang masa itu adalah waktu. Tapi ketika ditambah kata masa di situ, maka bisa secara hurufiah disalah tafsirkan sebagai 70 tahun kali 7. Atau 70 kali 7 tahun. Jadi bisa pengertian yang salah. Jadi masa di situ yang kita baca dalam bahasa Indonesia tidak tentu harus ditafsirkan tahun. Bisa waktu periode yang berbeda satu dengan lainnya. Saudara nangkap? Ini salah satu contoh penerjemahan yang kurang tepat. Lalu istilah 7 dan 70 dalam konteks budaya Timur Tengah, khususnya Babel, dan konteks Alkitab tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah, harus ditafsirkan secara simbolik. Sebab 7 atau 70 itu bisa berarti, itu artinya sempurna, utuh, lengkap, keseluruhan. Ibarat suatu fase yang sudah selesai dan dimulai fase yang baru. Itu 7 atau 70. Dan dalam konteks Alkitab, di kitab Daniel ini, istilah 7 dan 70 bisa berarti makna simbolik eskatologis, yaitu kedatangan Mesias yang akan datang. Baik kedatangan pertama maupun kedatangan kedua. Jadi kita harus mengerti bahwa nubuat ini berlapis 3. Memang pada konteks Daniel mengatakan bahwa nanti Yerusalem akan dipulihkan. Itu lapisan pertama. Tapi bermakna eskatologis bahwa Mesias akan datang, yaitu Yesus Kristus akan inkarnasi ke dunia ini sebagai juru selamat. Itu lapisan kedua eskatologis. Dan lapisan ketiga, Mesias akan datang sebagai raja segala raja pada kedatangan kedua kali Yesus Kristus sebagai hakim segala hakim. Itu lapisan ketiga, ini makna eskatologis. Sudah nangkep gak? Jadi gak boleh dimengerti hanya konteks Yahudi, yaitu Yerusalem saja. Atau kita mengertinya sebagai nanti kedatangan Yesus kedua kali sebagai hakim segala hakim. Kita lupakan, sebagian manusia khususnya Yudaisme melupakan lapisan yang kedua. Lalu satu hal lagi, di antara 62 kali masa dan kota yang akan dibangun itu dikasih koma. Nah ini gak ada bahasa aslinya, itu harusnya berhenti. Bedanya apa? Kalau saudara membaca, kalau pakai koma berarti membangun Yerusalem itu akan dibangun dalam waktu 62 kali 7 masa. Nah itu menjadi tidak tepat. Jadi harusnya titik di situ. Ada 7, ya, 70 kali 7, lalu 62 kali 7, titik, kota itu, yaitu Yerusalem, ya. Nah di situ 62 kali 7 masa lamanya, titik. Gak boleh sambung, koma, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Sudah menangkap?
Sebab bisa salah mengerti seolah-olah kota itu dibangun berapa lama? 62 kali 7 masa. Nah, hari ini saya tidak menjelaskan, kita tidak belajar maknanya, sebab ini sulit, kita akan lanjutkan minggu yang depan. Makna 70 kali 7. Tapi hari ini saya memberikan gambaran konteks penerjemahan, konteks sejarah, dan konteks Alkitab. Untuk mengerti, ya, bagian ini sulit, tetapi kita bersyukur bahwa seluruh nubuat kitab Daniel ini harus satu garis dengan keselamatan yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Itu hukumnya nubuat perjanjian lama. Seluruh nubuat perjanjian lama kitab para nabi harus ditafsirkan, harus dilihat tujuannya adalah apa? Menunjuk kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir ke dunia ini. Ini saudara gak boleh lupa. Dan lapisan berikutnya, Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim segala hakim. Maka saudara tidak meleset mengerti nubuat perjanjian lama. Amin. Kedatangan Yesus kedua kali sebagai hakim segala hakim, itu adalah nubuat klimaksnya. Klimaksnya seluruh nubuat yang dalam Alkitab, nanti kapan? Hari kiamat, Yesus datang kedua kali. Itu pengharapan kita yang paling besar. Pengharapan yang besar pertama adalah ketika Yesus datang sebagai juru selamat menyelamatkan kita, dan pengharapan besar kedua sebagai klimaks adalah Yesus akan datang kembali sebagai raja segala raja dan hakim segala hakim. Nangkap? Itu pengharapan terbesar. Pengharapan dan janji yang ditawarkan manusia bisa salah, bisa keliru, tapi yang ditawarkan oleh Yesus Kristus tidak pernah keliru dan selalu betul. Amin. Saya baca satu cerita, sekelompok orang bule jalan-jalan ke Cina. Jalan-jalan ke China dan mereka pesan makanan, ya, macam-macam, ya. Karena unik sekali makanan Chinese itu, saudara tahu ya, bisa semua diolah. Ada yang dagingnya dihancurkan, kaki ayam disebut dengan kaki merak, ya, semua jadi bagus, unik. Tapi ada juga yang ketika satu kali dia coba makanan yang dalamnya ada tulang dihancurkan, nggak enak. Lalu seorang ibu pesan, dia bilang, saya mau ayam yang nggak ada tulangnya. Nah, ini waiter di China cukup pinter Inggrisnya, ya, dia nggak mengerti tapi mengerti. Ayam yang tidak ada tulang, ya, daging ayam yang tulangnya sudah nggak ada katanya. Jadi enak, gampang dimakannya. Pokoknya ayam tidak ada tulang. Waiternya catat dan katakan, oke, ayam tidak ada tulang. Jadi 15 menit kemudian makanan di-serve untuk teman-temannya yang si wanita pesen ayam tanpa tulang itu terakhir. Begitu waiternya keluar, semua ketawa, kaget. Saudara tahu apa? Telur ayam goreng. Ayam tapi gak ada tulang. Baca itu saya jadi ingat, wah terakhir tuh saya makan bakmi di kedai bakmi di Jakarta dengan teman saya berdua pagi-pagi, pesen telur setengah matang. Telur setengah matang kita tunggu, saudara kalau mikirnya telur setengah matang itu gimana? Di dalam cup setengah matang kan, yang direbus. Oh. Keluar saudara, telur mata sapi setengah matang. Bisa salah ya? Ketawa, lalu saya ingat, oh dulu pembantu saya pertama kali di Jakarta datang dari desa sebelum pindah ke Amerika. Suatu hari datang bertamu di rumah, saya minta dia, tolong ambilkan air jeruk. Dia keluar bawa 1 cup air, sebutir jeruk. Air jeruk. Saudara, ini manusia. Manusia bisa salah. Apa yang saudara harapkan bisa gak tepat. Ya. Apa yang saudara mau bisa keliru. Tapi harapan di dalam Yesus Kristus gak pernah salah. Selalu tepat. Nubuat firman Tuhan selalu tepat. Yesus akan datang menjadi juru selamat kita, dia tepat datangnya. Dan dia akan datang kedua kali pasti terjadi. Amin. Sebab 5K Yesus sudah terjadi. Kelahiran terjadi sesuai Alkitab. Right? Kehidupan, banyak mujizat yang dia lakukan terjadi. Sudah terjadi. Lalu kematian di atas kayu salib terjadi, tergenapi. Lalu apa? Kebangkitan sudah terjadi. Kenaikan ke surga sudah terjadi. Saya ada kesempatan sharing Injil
kepada banyak orang dengan latar belakang lain. Saya katakan satu hal yang kamu gak bisa sangkal. Di dalam kalender yang kamu pakai dan saya pakai bersama. Yesus naik ke sorga. Dan dia adalah nabi, kalau kamu gak mau sebut dia Tuhan atau Allah, dia nabi. Tapi kasih tahu saya, ada nabi mana yang turun naik sorga? Turun ke sorga dan naik ke sorga. Cuma Nabi Isa Al-Masih. Dan dia akan datang kedua kali. K6 pasti terjadi sebagai hakim seluruh umat manusia. Suka tidak suka, kamu harus menghadap pengadilannya. Saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu hari ini apakah engkau pun mengalami kekecewaan kepada manusia. Berharap kepada manusia seringkali kecewa. Ya, janji dan harapan yang ditawarkan manusia bisa kecewa. Tapi ingat, apa yang ditawarkan Yesus tidak pernah mengecewakan. Datang kepadanya, minta pertolongannya. Tanggalkan semua berhalamu yang lain, entahkah dalam bentuk harta, bentuk uang, bentuk manusia, orang kudus, malaikat atau siapapun itu, tanggalkan semua itu. Fokus kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dan dia akan datang kedua kali. Janjinya tidak pernah salah. Pengharapannya pasti terjadi. Berharap kepadanya. Dan dia akan membuat hidupmu berhasil, diselamatkan, damai sejahtera, sukacita, dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, biarlah suaramu yang terus mengiang-iang di pikiran, di telinga, di hati kami. Memberkati apa yang sudah kami pelajari, bukan saja kami mengerti, tapi kami bisa praktekkan dalam hidup kami masing-masing. Janji dan pengharapan yang ditawarkan manusia seringkali mengecewakan. Tapi janji dan pengharapan yang Kau tawarkan ya Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Selalu ya dan amin. Ajar kami hanya fokus kepadamu, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia, bukan kepada tawaran-tawaran iblis. Ajar kami menanggalkan semua berhala ya Tuhan. Ketika kami masuk ke dalam perjamuan kudus ini, kami sungguh-sungguh fokus kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Fokus kepada karya-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau sang firman pencipta langit dan bumi, yang menjelma menjadi manusia, 100% sempurna, tanpa dosa, mati bagi kami, bangkit bagi kami. Ajar kami setia hanya kepadamu ya Tuhan. Siapkan hati pikiran kami. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, satu-satunya hakim segala hakim, raja segala raja yang hidup selama-lamanya. Amin.